Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anam Susilo dari kelompok 8 dengan tema Etika Guru terhadap Peserta Didik dengan mata kuliah Etika dan Profesi Keguruan dan dengan dosen pengampu Bu Bustanul Yuliani. Dengan anggota kelompok saya sendiri Anam Susilo dan Eko Prasetyo. Langsung saja ke pokok materi, yaitu tentang etika guru terhadap peserta didik. Karena guru merupakan suatu profesi yang harus dibanggakan, guru dalam pandangan masyarakat juga merupakan sosok yang luar biasa berpengaruh karena menurut masyarakat guru merupakan sosok yang mampu membuat perubahan dan perbaikan dalam kondisi masyarakat yang ada. Selain pada masyarakat, tentu seorang guru sangat diperlukan pula bagi para wali peserta didik tersebut sudah mempercayakan kepada seorang guru yang mampu mendidik, mengajar dan membimbing anak-anaknya. Karena sangat pentingnya kedudukan guru di sini, tentu untuk menjaga hubungan tersebut diperlukan suatu etika guru itu sendiri. Etika berasal dari kata etik yang berarti aturan, tata susila, sikap atau akhlak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etik merupakan kumpulan asas atau nilai yang berkenal dengan akhlak, sedangkan etika adalah ilmu tentang apa yang baik atau kewajiban moral akhlak. Yang selanjutnya adalah fungsi guru sebagai seorang pemimpin dan contoh teladan bagi anak. Maka ia harus memiliki tingkah laku yang utama, kepribadian utama. Contoh, seorang guru tidak hanya menunjukkan kata-kata itulah, beginilah, norma-norma dan sebagainya, akan tetapi guru harus mempraktekannya. Guru itu menjadikan sifat-sifat terpuji pada keseluruhan dari kepribadiannya. Hubungan guru dengan mahasiswa atau anak didik di dalam proses belajar mengajar merupakan faktor yang sangat menentukan bagaimana baiknya bahan pelajaran yang diberikan, bagaimanapun sempurnanya metode yang digunakan. Namun jika hubungan guru dengan siswa merupakan hubungan yang tidak harmonis, maka dapat menciptakan sesuatu yang tidak diinginkan. Tanggung jawab seorang pendidik sangatlah penting bagi anak didik karena anak membutuhkan bantuan atau golongan dari pendidik. Sifat ini tergantung sifat anak didik karena sifat tergantung ini dijumpai dalam hubungan kodrat antara orang tua dengan anak atau mengetahui perkembangan kejiwaan anak tersebut agar lebih mudah dilaksanakan. Di samping itu, perlu dikembangkan sikap demokratis dan terbuka dari para guru. Perlu ada keaktifan dari pihak siswa, guru harus bersikap ramah, sebaliknya siswa juga harus bersifat sopan, saling menghormati. Guru lebih bersifat manusiawi, masing-masing pihak bila mana perlu mengetahui latar belakang baik guru maupun siswa. Yang lainnya adalah apabila hal-hal tersebut dapat dipenuhi, maka akan tercipta suatu komunikasi yang selaras antara guru dan siswa. Memang untuk itu ada beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan. Perlu dedikasi yang penuh di kalangan guru yang disertai dengan kesadaran akan fungsinya sebagai pemompong
bagi anak didiknya. Menciptakan hubungan yang baik antara sesama, sikap mengajar, dan pimpinan sehingga mencerminkan pula hubungan baik antara guru dan siswa. Yang ketiga adalah sistem pendidik dan kurikulum yang mantap. Yang keempat adalah adanya fasilitas ruangan yang memadai bagi para guru untuk menyukupi kebutuhan tempat bertamu antara guru dan siswa. Yang kelima adalah rasio guru dan siswa yang rasional, sehingga guru dapat melakukan didikan dan hubungan secara baik. Yang keenam adalah perlu adanya kesejahteraan guru yang memadai sehingga guru tidak terpaksa harus mencari hasil sampingan. Jadi itu harusnya urusannya pemerintah ya. Yang selanjutnya adalah setiap guru dalam pergaulan dengan muridnya tidak dibenarkan mengaitkan persoalan politik yang dianut baik secara langsung maupun tidak langsung. Hubungan dengan itu maka guru ditandai sebagai tenaga profesional, memerlukan pedoman atau kode etik guru agar terhindar dari segala penyimpangan ataupun kode etik guru terhadap anak didik. Yang selanjutnya yang diantaranya adalah niat ikhlas. Hendaklah guru mengajarkan ilmu yang dimilikinya dengan penuh keikhlasan hati karena mengharapkan keridhaan Allah. Yang kedua adalah kasih sayang. Hendaklah guru merasa diri sebagai orang tua dan memandang muridnya adalah seolah-olah anaknya sendiri. Hikmah kebijaksanaan, yang berarti guru harus berlaku bijaksana dalam mengajar, hendaknya memilih suatu yang tepat. Untuk menjaga kebosanan murid, haruslah guru mengadakan jadwal pelajaran. Yang kelima yaitu memberi teladan. Guru tidak hanya mengajar dalam bentuk lisan, namun yang lebih penting ialah guru harus memberikan contoh perbuatan teladan yang baik dan mudah ditiru oleh murid-muridnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Eko Prasetyo. Silakan Mas Eko. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai etika guru terhadap peserta didik. Untuk mendapatkan hasil belajar yang optimal, banyak dipengaruhi oleh komponen-komponen belajar mengajar. Tapi di samping komponen-komponen yang ada dalam kegiatan belajar mengajar, ada faktor lain yang ikut mempengaruhi keberhasilan belajar siswa, yaitu soal hubungan antara guru dan siswa. Yang perlu diperhatikan antara hubungan guru dengan siswa adalah: yang pertama, guru selaku peserta didik, selaku pendidik, hendaknya selalu menjadikan dirinya suri tauladan bagi anak didiknya. Yang kedua, di dalam melaksanakan tugas harus dijauhi dengan kasih sayang. Yang ketiga, guru wajib menjunjung tinggi harga diri setiap murid. Keempat, guru sebaliknya mencegah usaha-usaha atau perbuatan yang menurunkan martabatnya. Dan yang terakhir, guru sebaliknya tidak memberi pelajaran tambahan pada muridnya sendiri dengan memungut biaya. Ciri-ciri guru yang baik. Ciri-ciri guru yang baik itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu memahami dan menghormati anak didik. Yang kedua, menghormati bahan belajar yang diberikannya. Yang ketiga, menyesuaikan metode mengajar dengan bahan pelajaran. Yang keempat, menyesuaikan bahan pelajaran dengan kesanggupan individu. Yang kelima, mengaktifkan siswa dalam konteks belajar. Yang keenam, memberi pengertian dan bukan hanya kata-kata belaka. Guru yang baik bercirikan sebagai berikut. Kalau ini guru yang baik: memiliki kesadaran dan tujuan, memiliki harapan dan keberhasilan bagi semua siswa,
mentolerir ambiguitas, melanjutkan kemampuan beradaptasi dan berubah untuk memenuhi kebutuhan siswa, merasa tidak nyaman jika kurang mengetahui, mencerminkan komitmen pada peserta pekerjaan mereka, dan yang terakhir, belajar dari berbagai modal. Seorang guru harus berpacu dalam pembelajaran dengan memberikan kemudahan belajar bagi seluruh peserta didik agar dapat mengembangkan potensinya secara maksimal. Dalam hal ini harus kreatif, profesional, dan menyenangkan dengan memposisikan diri sebagai berikut. Memposisikan diri sebagai orang tua yang penuh kasih sayang pada pesertanya, sebagai teman, tempat mengadu, dan mengutarakan perasaan bagi peserta didik, sebagai fasilitator yang harus siap memberikan kemudahan dan melayani peserta didik sesuai minat dan kemampuan bakatnya. Dan selanjutnya, seorang guru itu harus memupuk rasa percaya diri, berani, dan bertanggung jawab, membiasakan peserta didik untuk saling berhubungan dengan orang lain secara wajar, mengembangkan proses sosialisasi yang wajar antar peserta didik, orang lain, dan lingkungannya, mengembangkan kreativitas, dan yang terakhir menjadi pembantu ketika diperlukan. Fungsi guru sebagai seorang pemimpin dan contoh teladan bagi anak, maka ia harus memiliki tingkah laku yang utama. Seorang guru tidak hanya menunjukkan kata-kata. Sehubungan dengan itu, maka guru sebagai tenaga profesional memerlukan pedoman atau kode etik guru agar terhindar dari segala penyimpangan. Antara lain kode etik itu yang pertama itu niat, ikhlas, yang kedua kasih sayang, ketiga hikmah kebijaksanaan, 4 memiliki waktu yang tepat, dan yang terakhir memberi suri tauladan yang baik kepada peserta didik.